secara simpel aja, kita itu saling mendapati gimana kita menjadi leadership walaupun di dalam skala kecil, misalnya kerja kelompok. Kita memiliki struggle dalam berbedanya pemikiran kita dengan pemikiran teman kita. Apa tindak yang tepat untuk kita hadapi? Misalnya ada teman kita yang usah kayak gini aja, berbeda dengan kita. Malah dia yang kita nggak bisa menyerap energi positif yang kayak Ustadz Nafi bilang. Jadi kayak kita lebih resah gitu, kebanyakan negatifnya gitu. Mohon tanggapan dari Ustadz Nafi dari case yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudara Nisa. Mungkin saya bisa nanya, Ustaz. Ya, tolong jawab. Oh, nanya juga Ustaz, jawab aja. Ya, terkait dari buku ya, karangan Ustaz. Ya. Karya Ustaz. Kenapa harus 7 Ustaz? 7 awareness. Kenapa nggak 10 gitu? 10, 9, 11. Mungkin itu aja Ustaz. 5 pertanyaan saja. Ya, ya. Waktu dan tempat, silakan. Jadi penutup moderator ya. Ya, terima kasih. Pertama dari Mas Teguh ya, dari Brebes tadi. Mas, ini naik lagi bisa. Jadi ini pertanyaan ini sebenarnya menjadi satu buku saya berjudul 1 Minute Awareness. Pertanyaan yang kemudian kenapa sih ada orang-orang yang istiqomah, ada orang-orang yang dia hanya sebatas up and down gitu. Nah, mungkin saya sharingkan ya. Nanti silakan, saya bicara ini pernah di Metro TV sekitar 20 menit juga tentang 1 Minute Awareness. Di novel ini ya saya ceritakan salah satu kisah nyata tentang 1 Minute Awareness. Saya juga dulu adalah orang yang banyak alasan. Tapi saya menemukan 1 menit di mana Allah mengubah saya dalam 1 menit saja. Dan sejak itulah saya nggak mau lagi jadi pecundang, loser, tapi saya adalah leader gitu. Waktu itu saya kelas 3 aliyah, pulang dari pondok pesantren di Cirebon, dan setelah merapikan lemari dalam novel ini, tiba-tiba teman saya, satu dari Bumiayu, satu Pemalang, satu Tegal, kemudian dia bilang, Nanang, boleh nggak saya nginep di rumah bapak kamu? Ya boleh dong, teman satu asrama kan. Kita naik dari Cirebon itu naik bis ke daerah Losari itu, perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah, belum ada tol. Karena di desa saya belum ada angkot, kita jalan kaki, bercanda, ngobrol, asik, ngobrol. Teman saya nanya, Nang, abis ini kamu kerja atau kuliah? Saya bilang, kerja. Di mana? Ancol. Ngapain? Ngojek. Kan Pak Mas itu ngojek juga kayak gitu. Oh iya, lu enak ya, kamu enak ya kerja di langsung kerja, saya kayaknya mungkin nyari-nyari dulu. Jadi nggak ada mimpi kuliah juga, nggak ada. Pengen nyari uang yang cepat biar bantu ibu saya, gitu aja prinsipnya. Tapi semuanya berubah, lagi ngobrol asik-asik, tiba-tiba papasan dengan seorang tukang beca yang di bawah tuh bukan penumpang, tapi setumpuk kapur-kapur putih. Di kampung dulu orang nggak bangun rumah, nggak bisa beli semen, pakainya kapur kan. Pakai slayer karena banyak debunya, ngebut sekali. Set papasan gitu, baru saya ngeh bahwa dia adalah bapak saya. Saya bilang, bentar bapak saya itu. Bener Nang, iya bapak saya. Saya panggil, bapak. Saya lari ke belakang, kurang lebih 20 meter. Saya cium tangan ayah saya, nggak ada perasaan malu, gengsi, minder, biasa-biasa aja gitu. Tapi tidak untuk ayah saya, karena keesokan harinya dia ikat becanya dengan rantai besar dan mulai tidak lagi narik beca. Hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari kelima. Pada hari keenam ibu saya bilang, Nanang, coba tanya bapak, kalau nggak narik beca gimana adik-adik sekolahnya gitu. Sebagai anak yang paling tua, saya deketi ayah saya, Pak, kok nggak narik beca lagi sih Pak? Itulah pertama kali saya melihat orang yang hebat, semangat, pekerja kasar, menundukkan wajahnya sambil meneteskan air matanya, mengatakan, Nanang, bapak takut kamu malu punya bapak jadi tukang beca kemarin itu nang di jalan. Kita punya budaya mungkin sama, hampir jarang peluk ayah walaupun lebaran, cium tangan aja. Tapi malam itu seperti ada bisikan, peluk bapakmu. Saya peluk erat bapak saya sambil saya bisikin telinga beliau, suatu hari nanti Pak akan ada bintang di rumah ini suatu hari nanti. Bapak saya masih nangis keras, saya langsung meninggalkan kamar bapak saya dan saya menatap langit gelap dan saya mengatakan, ya Allah, mulai besok
saya siap merantau ke Jakarta. Dan saya katakan, no one can stop me, no one. Sejak itu saya katakan bahwa saya hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Kadang-kadang semester pendek, kalau teman-teman pulang ke kampung, ke rumahnya, saya ke kampus libur dari masjid, saya jual aqua di Gunung Sahari, Ancol sana, kulit makin hitam. Teman saya, nang maghrib, zuhur pulang yuk. Nanti besok saya terus sampai asar, sampai maghrib. Kemudian saya bilang, kulit makin hitam, tapi air mata ayah saya belum saya tunaikan. Jadi sebelum dia wafat, saya harus bisa memuliakan ayah saya. Setelah saya berubah seperti hari ini, saya ajak ke luar negeri, saya ajak umroh, macam-macam. 3 tahun lalu ayah saya wafat. Dan dia tersenyum, salah satunya karena dia nggak pernah salah melahirkan anak laki-laki, yaitu saya, teman-teman. One Minute Warners. Jadi buku saya berjudul di Gramedia One Minute Warners. Anda kalau di YouTube cari One Minute Warners, Gramedia, Nakoi, saya di Metro TV, di Trans TV, bicara tentang One Minute Warners. Dan ternyata bukannya saya. Ada seorang anak muda di Salemba, di Jakarta, bilang kepada ibunya, aku mau kuliah kedokteran UI. Ibunya bilang, ambil formulir nak dengan cepat. Lari dia, pas tunjukin biayanya, ibunya mengatakan, ibu gak ada uang nak, kalau 75.000 nak. Kamu mau gak jual kain ibu ke pasar Senen? Langsung dia jual pasar Senen kain-kain ibunya, daftar kuliah, kemudian masih ada uang sisa. Anak ini bilang, ini bu masih ada sisa bu 10.000, buat kamu aja nak untuk kuliah. Anak mengatakan, cukup sekali saja ibu kasih uang ke saya, besok saya mau kuliah sambil bekerja. Dia menawarkan jasa fotokopi dari Salemba ke Trisakti selama 7 tahun, dan dia hanya punya satu alasan. Sekarang menjadi pengusaha 10 terkaya bernama Khairul Tanjung, teman-teman. Tepuk tangan dong teman-teman Inggris ya. One Minute Warners. Allah gak butuh berapa jam mengubah hambanya. Allah hanya butuh 1 menit saja yang membuat hamba itu bisa menemukan quantum life, yang dia hanya punya satu alasan, teman-teman hebat. Jadi kalau kalian masih banyak alasan, mungkin belum menemukan One Minute Warners. Mungkin menemukannya One Minute Nonsense. Ibunya sakit, bahkan ayah wafat pun tetap nggak ada motivasi dari dalam, teman-teman. Mungkin harus dia wafat dulu, baru datang ke Tuhan, ya. Dan Tuhan mengatakan no time for loser. Nggak ada waktu buat pecundang. Hidupmu sekali, kamu gak melakukan, selesai, teman-teman. Jadi sejak itulah saya jadi mahasiswa yang sangat semangat. Saya di masjid nggak dapat gaji. Pertama datang ke Ciputat, nanti kalau baca novel ini saya nggak tahu Ciputat itu di mana. Setelah kerja 3 bulan dapat uang di Gunung Sahari, saya nanya ke teman-teman saya rata-rata tukang asongan. Ciputat di mana? Nggak tahu Ciputat, taunya daerah kota sana. Tanya ke Senen, orang Senen bilang, oh naik bis Biang Lala, bilang aja masjid. Maka saya naik bis dengan bahasa yang masih medok, kol-kolannya masih tinggi, betul ya. Kemudian orang lagi tidur, masjid dek, masjid kan? Iya pak, turun dek. Pas saya turun, kok nggak ada IAIN-nya sih? Adanya Al-Azhar gitu ya. Saya naik sholat asar, sholat zuhur, pak kalau IAIN di mana pak? Oh ada yang salah, tadi bilang masjid turun ya? Iya, masjid satu lagi dek gitu ya. Masjid satu lagi, naik mobil yang sama bilang masjid. Saya membara semangat saya naik bis yang berikutnya, turunlah di Masjid Fatullah. Nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa, tapi di hati saya nggak mungkin Allah nggak bimbing saya. Satu-satunya tempat yang bisa menampung adalah Masjid Fatullah. Jam 11 malam ketika klinik satpam sudah mulai ngantuk, saya masuk, ngelar sarung di samping itu, di lorong itu. Lama-lama dipanggil juga beberapa hari berikutnya oleh pengurus, nggak boleh masjid buat tidur, nanti lama-lama yang kayak kamu banyak ya, kayak gitu. Tapi karena nggak ada pilihan, jadi saya maksa terus nekat. Akhirnya wakil rektor jadi ketua DKM, sekarang imam besar Masjid Istiqlal, Prof. Nasrul Umar manggil saya, kenapa emang bapak kamu ngasih uang? Nah gitu, iya pak gitu. Ya udah, mau nggak kamu kerja di masjid, tapi nggak digaji karena sudah dapat tugas kebersihan yang lain, tapi dapat tempat tinggal di atas WC.
Itu dapetin tempat tinggal tuh rasanya pengen lompat, senang sekali karena dari dulu di lantai kan. Jadi saya bersyukur sesyukur-syukurnya walaupun nggak punya gaji, nggak punya penghasilan, yang penting saya punya tempat tinggal yang menampung saya malam itu. Dan akhirnya saya berjuang. Teman-teman yang great, saya bilang, ya kadang-kadang kayak Valentino Rossi, kita boleh kalah di awal, tapi kita lihat siapa pemenang di ujung sana. Dan pada saat wisuda nanti rektor memanggil satu mahasiswa dengan IP tertinggi, teman-teman yang luar biasa ya, sahabat-sahabat yang great. Dan waktu itu Pak Azumardi Azam manggil Nana Qasim Yusuf, teman-teman. Dan itulah pertama kali ayah saya datang ke Jakarta. Nggak pernah datang sebelumnya. Pada saat wisuda sama ibu saya datang di auditorium, dan teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang great. Jadi saya menemukan 1 minute awareness. Kalau kalian menemukan 1 minute awareness, maka biasanya dia kayak bola salju, motivasi itu semangat kuat ya, nggak pernah padam. Itu yang dalam psikologi disebut motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. 88% intrinsik, 12% ekstrinsik dari luar. Jadi kalau kita sudah dari dalamnya sudah muncul, enak. Nggak ada motivasi di luar pun kita tetap semangat. Ada motivasi, makin sempurna, makin kuat 100% kan. Karena sudah 88%. Dan setiap kalian nih sama lah, dari Medan, dari Madura, dari mana-mana sama. Kita punya orang tua, rata-rata di UIN mahasiswa juga nggak terlalu beda ya, teman-teman yang great. Jadi kita punya modal yang sama. Bagaimana kita menemukan 1 minute awareness? Ya, dulu ibu saya sering disuruh ke sawah, ke bawang itu, dibayar 15.000. Ketika suatu hari saya pulang dengan mobil Fortune B7 NKE, kemudian tetangga mandor bilang, itu siapa kok ada tamu mobil Fortune? Tetangga bilang itu mobil anaknya gitu. Sejak itu mandor bawang itu nggak pernah nyuruh ibu saya nyari kerja di bawang lagi. Kadang-kadang di kampung-kampung kita butuh satu keluarga, satu orang sukses. Apakah dia PNS, pegawai, apakah dia manajer, entrepreneur, tapi harus sukses di atas rata-rata. Akan mulai mengangkat derajat lainnya. Sejak itulah akhirnya keluarga saya, masyarakat saya mulai nggak lagi ya kayak meremehkan keluarga saya karena ada salah satu anaknya yang sukses gitu. Dan saya itu mulai nggak main-main lah, nggak macam-macam. Sebelumnya namanya orang miskin biasa diledekkan, biasa dihina kan. Ayah saya tukang beca, ibu saya juga orang biasa, nggak ada yang sukses. Tapi ketika mulai berhasil, orang mulai segan. Ada anak laki-lakinya tuh kalau apa-apa, anak itu dan sebagainya. Jadi sama kalian kalau sukses pun mengangkat derajat keluarga, ponakan, adik, keluarga diangkat, ya akan bekerja lebih luar biasa teman-teman. Ya, jadi saat ini saya punya kantor cabang di Hong Kong ada, di Perancis tadi juga ada, ya. Hong Kong kita offline juga, ya. Kemudian sekarang online sekarang ini di Perancis juga online, di Qatar juga online, ya, teman-teman yang great. Jadi Anda yang suka traveling, kalian suka traveling, suka mau belajar juga nanti boleh datang ke Nako Center. Kalau mau jadi kru atau co-kru silakan aja. Yang suka traveling keluar kota, makan enak, gratis gitu ya. Kemudian pulang-pulang bawa duit jadi kru 7 Awareness ya. Tepuk tangan dong teman-teman hebat ya. Iya kan? Karena mimpinya kita kan Nako Center nih sekarang, tapi 2025 kita akan merubah menjadi Nako International Leadership. Kalau saya keluar negeri yang ngundang orang Indonesia, tapi 2025 kita inginnya yang undang orang luar negeri langsung. Dengan satu syarat, saya mesti nulis buku dengan judul bahasa Inggris, dalamnya bahasa Inggris, penerbitnya bukan Gramedia. Dan itu belum terjadi, belum ada. Tapi orang bilang mengatakan impossible. Buat saya apa tadi? I am possible ya. Terima kasih ya. Utangan dong teman-teman. Ya. Kemudian yang kedua dari Madura tadi ya. Kemudian ya kalau masalah yang paling berat tadi ya, saya mengatakan di buku saya yang paling sulit dalam hidup saya adalah bukan ketika ada masalah, tapi yang paling sulit adalah ketika saya kehilangan fokus. Fokus itu yang paling sulit ya. Kalau kita udah gagal fokus, pasti semuanya turun momentumnya ya.
Ini cuma tangannya boleh ke atas, Pak. Tangan ke atas yang tinggi, dan saya minta dengan cepat ikuti kata-kata saya. Semuanya dengan cepat pegang semua dagu masing-masing, dagu. Tepuk tangan dong, teman-teman hebat ya. Ada pegang jidat ya. Ya, sebagian fokus ya. Oke, itu yang kedua tadi Mas ya. Udah terjawab ya. Pertanyaan apa yang kedua ya? Tadi pertanyaannya 15 cara tetap semangat. 15 cara. Singkatnya aja. Oke, momentum. Nah, itu buku saya yang lain berjudul 21 Days to be Transhuman. Nanti di Google tulis 21 Days to be Transhuman, 21 hari. Jadi bagaimana cara agar tadi pertanyaan momentumnya nggak putus pada saat di ruangan, maka dipaksa, dilatih, diulang-ulang selama 21 hari. Semangat itu harus dijaga 21 hari. Misalkan contoh, Mas praktekkan aura kasih selama berapa hari? Nah itu, dan nggak mudah, ternyata angel ya. Jadi harus butuh. Bagaimana wajahnya selalu bahagia selama 21 hari ya. Coba ini PR ya buat teman-teman, coba dicatat atau diingat-ingat. Tantangan 21 hari, rubahlah kebiasaan di menjadi apa tadi? Di selama berapa hari? 21 hari. Di-nya boleh bebas. Yang biasanya disapa sekarang apa? Ditraktir. Ya, 21 hari ya harus lulus ya. Oke ya, jadi paksa habitnya selama berapa hari? 21 hari ya. Kemudian yang ketiga tadi siapa? Ini percepat aja ya karena waktunya. Siapa mana nih ketiga ya? Oh ya, tadi ya tadi berkarya ya. Oke ya, berkarya itu sama ya. Saya sekarang 13 buku, semuanya dimulai dari satu buku pertama. Jadi Ade ya, miliki 1 jam untuk dirimu sendiri. Namanya 1 jam silent, istilah Seven Awareness. 1 jam. Kadang-kadang kita me time-nya itu kadang-kadang nggak kualitas. Coba me time-nya yang berkualitas. 1 jam itu untuk diri kita sendiri. Mulai dari membaca, walaupun awalnya buku baca kita ya, baca buku, nulis ya. Tapi 1 jam itu konsisten dan jangan batal selama berapa hari? 21 hari ya. Saya dulu punya kebiasaan jelek, habis subuh tidur lagi jadi asisten dosen. Apalagi pernah ikut bisnis multi level ya. Kata mentornya, orang sukses itu bisa bangun masjid, bangun rumah, termasuk bangun siang, betul ya? Akhirnya bangunnya kalau jam habis subuh tidur lagi, bangun jam 10, kontrakannya juga habis lulus di daerah Semanggi deket kan. Ya, cuma jalan kaki, ngajar jam 11 siang, santai sekali hidupnya. Tapi kemudian tahun keempat protes batin saya mulai setiap hari ambil laptop, nulis 1 jam setiap hari selama 21 hari. Setelah itu saya paksa sampai 3 bulan. Nah, bulan pertama naskah masuk ke Gramedia, tahun berikutnya nasib berubah. Maka change your habit, change your life. Rubahlah kebiasaanmu, rubahlah akan mengubah nasibmu. Rubah 1 jam saja. Miliki 1 jam yang betul-betul ajaib ya, untuk kita membaca buku ya, menulis, boleh blog, boleh Facebook, boleh apapun, dan itu mesti jaga moodnya sampai berapa hari? Jadi rumusnya harus lewati 21 hari. Kemudian yang dari Medan, mana Medan tadi? Lingkungan ya. Ya, bagaimana kalau lingkungannya negatif ya? Ya, istilah Seven Awareness, kita mesti melakukan yang namanya clearing the mind, membersihkan sampah-sampah di dalam pikiran kita. Caranya apa? Kalau kita habis bertemu dengan orang-orang yang kemudian tanda petik negatif thinking atau negative action, kita langsung habis sholat itu kita berdoa sebentar mengatakan, Alhamdulillah Allah, saya kuat, saya ikhlas, ya saya baik, atau apa kalimat-kalimat yang positif. Tapi dengan kata-kata awali dengan kalimat Alhamdulillah ya, dan itu akan membersihkan memori-memori yang mengakar ke brain memory. Tapi kalau kita sering, jangan dibiarkan peristiwa itu numpuk, lama-lama membuat kita akhirnya jalannya agak pelan kayak bawa gendongan ya, dan itu nggak kelihatan.
Jadi kita nggak bisa nolak kan, kadang-kadang bertemu dengan peristiwa teman-teman yang kadang-kadang nggak satu frekuensi dan kita nggak bisa kontrol. Tapi setelah itu kita mesti clearing the mind, langsung kita bersihkan biar nggak terlalu capek ya bertemu dengan power struggle tadi. Kemudian yang terakhir tadi angka 7, kenapa angka 7 ya? Di buku saya hanya 7, ada 21 days to be transhuman, 21 hari, ada 11 unconditional happiness, bahagia tanpa syarat. Tapi pertanyaan mungkin angka-angka ganjil gitu. Jadi 7, 11, 21 ya. Dan itu memang angka-angka spiritual, angka-angka ya. Katanya Allah menyukai angka-angka yang ganjil. Maka saya tulis 7, 11, 21 hari dan sebagainya. Jadi teman-teman yang hebat ya, apapun hari ini ya, semoga manfaat. Dan karena ini belum ada kuis yang menang, saya berikan kepada ketua panitia, nanti boleh dibaca, boleh di-sharingkan, yang penting jangan disobek-sobek ya. Cara bacanya giliran aja boleh. Nanti mohon doanya, karena kalau nggak ada halangan akan dibuat oleh Pertamina Foundation film ketiga kalinya setelah Laskar Pelangi, 5 Menara, dan My Name is Nakoy. Amin ya. Kalau nanti ada filmnya, minimal Anda pernah tahu kisah, salah satu kisah di dalamnya. Bicara kisah waktu kuliah, bahkan kisah masa-masa saya suka dengan mahasiswi, ya, ya, dan langsung ditolak ya, ya teman-teman hebat ya, sahabat-sahabat yang great. Jadi ya saya waktu kuliah ini penutup mungkin 5 menit terakhir ya, saya waktu semester 2 bayar SPP nggak bisa. Kemudian ternyata ada mahasiswa yang ngasih beasiswa, ngasih bayaran. Dan satu kelas teman-teman saya bilang itu katanya suka, katanya cinta. Kalau nggak segera ditembak sama yang lain. Maka saya langsung nyusun tim sukses ya kan. 3 orang, satu yang jaga dosen, satu yang nemenin saya di kelas, satu yang jaga mahasiswa jangan masuk. Dosen nanya, udah ngumpul belum? Belum Pak. Lalu sudah ngumpul ya. Di kelas itulah saya langsung nembak ke mahasiswa ini. Saya bilang jangan sekarang kok, boleh tahun depan, boleh sekarang aja ya Nang. Teman saya di pojok bilang, masuk kau. Langsung dia bilang, Nanang, kita semester 2 nggak usah pacaran ya, temenan aja ya. Ditolak tadi gitu juga, auranya aura apa? Ya namanya laki-laki ditolak kan pakai ting ya. Saya biasa aja ngepel masjid di dekat bank amalat itu kan. Lagi ngepel, tiba-tiba 2 minggu setelah itu ada mobil Toyota Rover datang, ada teman saya orang kampung hutan, Dedi datang, Nang, dosennya killer nih, ilmu fikih, kalau kamu terlambat dapat C. Pada saat itu datang mahasiswi ini, langsung ya teman saya bilang, kayaknya dia nyesel dia nolak lu, coba ganti kaos datang lagi ke sini. Saya ganti kaos ke atas toilet itu kamar, langsung mukanya auranya aura apa? Kasih. Baru senyum dengan yakin akan dia nyesel, dari mobil itu keluar laki-laki kayak aktor Atta Larisha, putih, ganteng, dua-duanya hadap ke saya, Nanang, kenalin ya teman tunangan saya, kuliah di Kuwait lagi libur semester. Saya sih biasa-biasa aja, tim sukses yang marah betul ya. Dia nggak terima temannya dihina gitu ya. Kalau ditolak gua terima, dihina nggak mau gitu. Emang gimana dia nggak suka kok dia? Nah, gue punya rumus lu dapetin dia. Gimana caranya? Lu harus nilainya A semua. Gimana caranya A? Lu ikut SP semester pendek. Jadi saya tuh rajin mengulang di adik kelas ya. Ketika nilai B, ulang lagi semester berikutnya ya. Sering rajin. Dan pada saat wisuda maka menjadi nilainya paling bagus ya. Bukan karena pinter, karena rajin mengulang ya. Pada saat wisuda itulah teman saya bilang, nggak mungkin dia tolak lu, pasti dia nyesel gitu. Habis sambutan, saya lihat ayah saya di atas, ibu saya di atas, mata saya wajahnya ke bawah, ke mahasiswa ini, langsung agak grogi dulu ya. Pas agak turun, bubar acara wisuda, teman saya bilang, cari dia, nggak mungkin dia nolak lu, yakin, gua percaya dia gitu. Saya cari dia di luar auditorium. Baru sekitar 10 meter berikutnya, laki-laki yang sama datang juga ke situ ya. Langsung balik arah, cari mentor yang gagal total tadi ya. Mana mentor saya gagal total, jadi salah total gitu ya. Di WC, Den, teman kelas saya, wah nyerah Den. Oh nyerah, bener kan? Oh dia masih sama tunangannya, sama calon tunangannya. Serius Nang, udahlah saya nyerah aja. Jangan Nang,
gue masih punya rumus, udah nggak percaya sama sekali rumusnya. Enggak, ini bagus. Ya udah apa sih? Janur kuning di apa, rebus atau dimasak? Enggak, lu tunggu sampai dia nikah. Akhirnya saya menjaga perasaan saya suka sama dia dan dia nggak suka sama saya ya. Terus kita wisuda, kita masing-masing, saya jadi dosen, saya kuliah lagi, saya ngajar di UIN, mahasiswa ini di Cengkareng dagang. Sampai suatu hari saya menemukan seven awareness, kan awareness yang ketujuh adalah ilmu ikhlas. Tadi ya, surrender. Itu ketika suatu malam dia nelpon dengan enak sekali, Nang, mohon doanya ya, besok gua tunangan. Itu rasanya pengen lari ke danau, nggak mau nongol lagi, itu panas sekali ya. Saya bilang jangan tunangan dong, nanti tunangan nikah. Iya, emang lu siapa? Pacar bukan, teman bukan gitu. Akhirnya saya tanya ke dosen UI di sini, psikolog ya. Dia bilang, lu yang nggak normal, dia nggak suka malah kejar-kejar terus. Sampai saya mencari terus, ketemulah kampus UMJ, ada masjid di Fakultas Ekonomi. Saya sholat asar, saya sujud sambil mengatakan, ya Allah, I am surrender. Ya Allah, saya ikhlas ya Allah, memang dia bukan milik saya, bukan jodoh saya. Kemudian beberapa bulan nggak pernah ketemu. Saya pikir sudah nikah, dibawa ke keluarganya ke Kuwait karena ke kuliah di Kuwait gitu. Saya di Fakultas Tarbiyah, tiba-tiba ada ngetuk 6 bulan setelah itu, staf dekan Pak Nanang, ada teman mau ketemu di fakultas, siapa? Dia nyebutin nama. Ya Allah, kok dia datang? Pasti ngasih surat undangan gitu nih. Tega amat sih, lagi belajar ikhlas malah datang gitu. Akhirnya nggak ada pilihan kan, cuci muka, lihat di cermin, waduh Allah, waduh. Datang dengan pura-pura tegap betul ya, padahal sedang duduk lantak betul ya. Pas di ruang dekan, pura-pura cepat, mana undangannya? Saya mau ngajar lagi nih, jam 1 gitu ya. Kata adik kandungnya, adik laki-laki, kan nggak ada ngajar bang, ada tambahan ya. Gitu. Udah cepet saya datang kok, acara nikahnya cepet. Abang, empok mau ngomong. Iya mana udah cepet, saya datang kok. Gitu. Ya udah lama nih, cepet tadi ada ngomong. Pura-pura malah nggak ngajar kan? Ya. Adik bilang, ya udah. Empoknya ngomong-ngomong, akhirnya ya udah kamu aja, ada apa sih? Bang, empok seminggu yang lalu menentukan tanggal nikah, tapi empok bilang kepada baba enggak nikah dengan tunangannya, tapi pengen nikah sama abang. Ya, maka di novel ini juga ada kisah real itu ya. Maka di buku Seven Awareness saya tulis kalimat bahwa if you cannot control, surrender to Allah. Jika kamu nggak bisa mengendalikan itu, maka pasrahkan kepada Allah. Saya sudah 7 tahun dan sudah betul-betul ikhlas. Tiba-tiba Allah balikan dia, saya bahagia, istri saya bahagia. Masalahnya mertua saya nggak bahagia ya. Jadi akhirnya kita nikah, tapi kemudian tahun pertama itu masalah terus sampai disuruh bercerai. Kata Encang itu Pak De bilang, lu mesti punya rumus lagi ya. Berarti teman saya rumus apa? Cang rumusnya bukan duit, bukan cucu. Lu segera punya cucu, pasti mertua lu nerima lu. Saya bilang, Cang, kalau cucu pertama sih mungkin iya, cucu sudah 15. Wah, iya sih, kalau udah cucu nggak bisa, nggak mungkin lagi lu. Udah ribet nih kayaknya, sama mertua lu nggak pernah akur. Tapi saya mulai dari Encang bilang, bagaimana ya kalau mertua punya cucu pertama kali kembar. Maka kemudian saya datang ke Hermina, bagaimana punya anak kembar? Dia nanya, Mas saya punya keturunan kembar nggak? Nggak ada. Istri Anda punya nggak? Nggak ada. Nggak mungkin, kembar 99% faktor keturunan. Tapi kemudian saya praktekkan ilmu Seven Awareness, teman-teman ya, sahabat-sahabat yang hebat. Sekarang saya punya anak kembar identik berusia 15 tahun, teman-teman. Maka Seven Awareness dan My Name is Nakoy, dari impossible menjadi I am. Bayi kecil beratnya 2 kilo. Mertua saya di akhir novel ini memegang bayi kecil, bilang kepada anak perempuannya, lu kalau nikah sama yang kemarin, walaupun orang Betawi, orang kaya, kuliah luar negeri, belum tentu gua punya cucu kembar seperti ini. Sejak punya cucu kembar itulah akhirnya saya menjadi mantu yang paling disayang, paling dicari karena punya cucu kembar identik. Jadi sekarang saya menikah dengan
teman kuliah saya yang selama kuliah menolak saya, tapi kemudian sekarang menjadi istri untuk 4 anak saya, teman-teman ya. Jadi demikian ya, salah satu novel My Name is Nakoy, dan ini untuk ya teman-teman saya hadiahkan novel My Name is Nakoy biar nanti menginspirasi teman-teman. Terima kasih teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Nakoy atas cerita-ceritanya, terutama pemaparannya supaya kita agar kita bisa menjadi yang lebih baik lagi. Ini Ustaz, kami ada cenderamata atau souvenir kaca sih, kaca